Saudara, literasi dan edukasi sektor asuransi dan juga dana pensiun masih belum merata. Kebijakan yang strategis pun diperlukan untuk semakin memperluas dan mengenalkan kedua produk tersebut kepada masyarakat Indonesia. Reza Yamora Siregar, Senior Executive Vice President Indonesia Financial Group Progress sudah bersama Kompas Bisnis pagi ini untuk berbincang. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Sehat Alhamdulillah. Sehat. Ya. Apa kabar industri asuransi setelah pandemi Pak? Memang kami melihat ya, jadi kalau kita kembali ke fungsi dari industri asuransi ya, itu kan memang sebagai bagian dari financial sector, asuransi, dana pensiun, IKNB ya, itu tugas utamanya menjadi sumber pendanaan, ya kan, di sektor keuangan itu memang sumber pendanaan. Tapi ada satu lagi fungsi yang banyak kita nggak bicarakan, itu sebagai risk mitigasi. Jadi sebagai industri yang membantu mengurangi dan menjaga resiko. Jadi contohnya pas waktu pandemi ini terasa sekali bagaimana ada kenaikan klaim untuk kesehatan. Karena memang COVID ya, atau COVID related penyakit ya. Dan juga kita banyak mendengar pemerintah melalui kebijakan PCPEN, ya, penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, itu mendorong banyak sekali peningkatan suntikan untuk kredit usaha rakyat atau untuk membantu kredit di UMKM. Nah itu ada resiko-resiko kan. Nah resiko itu kemudian dibantu oleh sektor asuransi. Jadi banyak penjaminan dilakukan misalnya oleh Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia, untuk menjaga kestabilisasi dari asuransi tersebut, dari kredit tersebut. Jadi selain dana, kita juga risk mitigasi. Nah karena memang 2 tahun ini kondisi itu agak berat di COVID, ya memang terjadi kenaikan di klaimnya. Oke. Tapi berarti tadi ada sumber pendanaan, ada risk mitigation juga. Apakah dua hal ini juga yang akan menjadi kontributor terbesar Pak dari IKNB untuk pemulihan ekonomi yang sekarang sudah terjadi? Ya. Jadi untuk saat ini 2 tahun itu memang fokusnya lebih ke arah mitigasi risk. Jadi tadi kenaikan pembiayaan COVID, kesehatan dan menjamin resiko untuk UMKM misalnya. Tapi ke depannya, dan kalau kita lihat secara umum negara maju lainnya, jadi kalau kita lihat negara maju lainnya Mbak, itu hampir tidak ada negara yang per kapitanya misalnya di atas 20.000 US dollar per kapita. Jadi ini yang Pak Jokowi maukan di 2045 misalnya, tanpa sektor finansial yang besar. Ya, sektor finansial yang besar itu dalam arti kata rata-rata mereka sekitar 350-400% DPDB-nya. Untuk negara-negara yang 20.000 per kapita atau negara maju ya. Kita saat ini 120% total aset sektor keuangan kita, bank dan non-bank. 120% DPDB kita. Jadi masih 3-4 kali lagi untuk mencapai yang tadi ya. Itu satu. Jadi dibutuhkan financial sector yang besar. Dan yang kedua, dibutuhkan juga keseimbangan antara perbankan dan non-perbankan. Nggak bisa kita besar hanya untuk perbankan. Nggak cukup, karena nanti nggak stabil. Karena tadi, mitigasi risiko ada di asuransi. Kalau asuransinya nggak kuat, nanti nggak stabil ininya, sektor finansial secara umum. Jadi ini juga penting. Jadi ke depannya nanti, sektor finansial non-bank ini juga harus tumbuh, dana pensiun harus tumbuh, asuransi harus tumbuh untuk tidak saja sebagai sumber pembiayaan, tapi tadi mitigasi tadi, role mitigasi tadi, itu sangat penting. Kalau kita bicara industri keuangan non-bank Pak, harus diakui bahwa literasinya belum maksimal dan belum merata di seluruh Indonesia. Ini juga jadi salah satu tantangan, apalagi 2045 mau mencapai Indonesia emas, tadi Bapak mau mencapai 3 kali atau 4 kali dari presentasi yang sudah ada sampai saat ini. Bagaimana Pak industri keuangan non-bank bisa membentuk suatu ekosistem yang berkelanjutan, mungkin nggak hanya di 2045 tapi sampai 2000 ke depannya lagi. Jadi kita
tadi yang saya bilang 3-4 kali itu kan pengalaman negara maju ya Mbak ya. Nah kita coba tarik juga apa sih karakteristik dari keberhasilan mereka meningkatkan itu. Satu yang paling pokok itu literasi Mbak. Literasi itu harus ada. Jadi karena literasi itu fondasi dari kredibilitas. Kalau masyarakat kita nggak mengerti tentang asuransi atau dana pensiun, susah untuk kita menggandeng mereka untuk masuk ke industri ini. Itu satu literasi. Literasi ini ada 2 level. Literasi di kalangan populasi misalnya menengah ke bawah, dan juga literasi untuk membantu kebijakan. Kebijakan dalam arti kata pengambilan keputusan reformasi di sektor NBFI ini, mau kemana reformasi di asuransi, reformasi di dana pensiun, itu membutuhkan literasi juga. Nah ini kita mesti perkuat nih. Terus yang kedua SDM. Jadi ini juga ada hubungan sebetulnya ya, tanpa ada literasi SDM sulit juga ya. Nah SDM kita mesti kuat. Di asuransi ini banyak SDM yang spesifik. Misalnya tentang, kalau misalnya kita ngomong tentang mengasuransikan jiwa. Itu kan kita nggak jelas resikonya kan. Kita nggak tahu berapa lama hidupnya orang yang diasuransikan ini. Jadi secara bikin forecastingnya juga membutuhkan skill tertentu. Nah, terus yang ketiga juga kita ngomong tentang isu teknikal. Jadi manajemen investasinya bagaimana. Karena tadi kita punya uang yang kita asuransikan, asuransinya sekarang pegang uang itu. Nah ini mesti di-manage investasinya. Dana pensiun juga. Ya, dana pensiun untuk dana 20-30 tahun ke depan. Ini juga mesti diasuransikan. Nah jadi ada teknikal kayak begitu yang kita butuhkan. Dan yang terakhir yang saya pikir juga penting, belakangan ini dengan new ecosystem ini, database system mesti jelas. Ya, karena kita banyak mendengar bagaimana kalau nggak hati-hati suka terjadi leakage di data system, suka data sistemnya nggak terkoordinasi. Nah jadi data system dari asuransi ataupun sektor finansial ini juga sangat penting. Oke. Ini menarik karena tadi secara sistem juga banyak sekali PR yang harus dijalankan ke depannya. Belum lagi tadi secara literasi sebenarnya agak berbeda Pak untuk mereka yang membuat kebijakan dan mereka untuk masyarakat menengah ke bawah yang tadi Pak Reza cerita. Kompas Bisnis masih bersama Reza Yamora Siregar, Senior Eksekutif Vice President Indonesia Financial Group Progress. Pak Reza, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak tadi soal literasi ini yang paling penting tentunya. Ada 2 hal yang harus jadi PR juga, literasi untuk pembuat kebijakan dan literasi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini beda banget pasti Pak literasinya. Bagaimana caranya supaya dua-duanya dapat, dua-duanya maksimal hasilnya? Jadi ada data OJK, ya, literasi survei OJK 2019. Yang disurvei itu less than 20%, kurang dari 20% mengenal asuransi. Ya. Nah, jadi ada 2 hal Mbak, yang kalau kita ngomong tentang asuransi, kadang-kadang kalau saya lihat misalnya tentang isu unit link gitu ya, itu orang mengasosiasikan itu dengan investasi. Sedangkan asuransi itu, tadi saya bilang, mitigasi dari risiko. Nah, ini untuk kalangan ini kita, ke bawah, menengah ke bawah kita. Sedangkan yang untuk di atas, untuk kebijakan, itu juga pengembangan bagaimana sektor industri itu bisa dikembangkan. Ya kan, pengalaman negara-negara yang maju seperti Australia, Singapura, bagaimana mereka mengembangkan industri itu. Dibuat di industrinya juga kita membantu bagaimana mereka membantu memanage resikonya mereka. Ya, jadi ada beda-beda kebutuhan. Betul. Di pemerintah, di industrinya sendiri, dan juga di masyarakat kita. Nah itu IFG sebagai holding mempertemukan itu bagaimana Pak? Jadi 2021 IFG itu sebagai holding dari pemerintah untuk asuransi, penjaminan dan juga investasi. Jadi ada sekitar 10 perusahaan di situ. Dibentuk di 2020. Di 2021 mereka juga bikin think tank namanya IFG Progress. Nah IFG Progress itu tugas utamanya itu
literasi. Jadi kita Oke. mengeluarkan publikasi untuk membangun literasi baik itu di dana pensiun, di asuransi, maupun juga tantangan di sektor itu menghadapi digitalisasi, green economy dan macam-macam. Itu kita keluarkan, itu kita all the publication itu for public goods ya. Oke. Di situ juga kita bawa student ya untuk internship dan conference nantinya. Jadi itu cara kita untuk membantu. Kita juga membantu pemerintah melalui kebijakan. Jadi melalui hasil studi tadi, kita juga membantu pemerintah melalui engagement dengan kebijakan-kebijakan. Kalau mereka butuh bantuan kita membantu mereka juga untuk kebijakan itu. Ya. Pak Reza menyebut IFG Conference yang akan digelar di akhir Mei nanti. Selain untuk tadi literasi tadi Pak, tujuan lain dari penyelenggaraan konferensi ini apa Pak? Ya, jadi ada literasi kita jelas, ya. Tapi kita juga tadi saya bilang literasi di level-level yang kebijakan ada. Jadi kita mengundang regulator dari Singapura, dari Malaysia, ya. Kita undang juga dari Australia untuk membantu kebijakan juga untuk mereka sharing experience ya. Oke. Kita juga ada isu-isu industri. Jadi kita juga panggil industri player untuk kemudian juga sharing pengalaman mereka juga menghadapi misalnya bagaimana investasi di dunia digitalisasi, investasi di dunia yang lebih ke hijau, ya ekonomi hijau. Itu juga pengalaman baru kan. Nah ini juga kita minta beberapa industri player untuk sharing knowledge. Oke, ada mengundang tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain untuk menceritakan pengalamannya. Target audiensnya siapa Pak berarti dalam konferensi ini? Target audiensnya tadi, jadi kita undang policy maker, regulator, kita undang industri player, jadi semua asosiasi asuransi, dana pensiun, kita undang untuk supaya saling tukar pikiran. Dan kita juga buka ke publik. Ini nanti hybrid, Mbak. Berarti terbuka untuk umum ya, Pak? Terbuka untuk umum. Dan kita usahakan juga ini juga supaya masuk ke universitas dan publik supaya mereka juga bisa dapat paling tidak literasi dari acara ini. Oke. Ke depan nih Pak, sudah ada seperti cetak biru yang cukup baik untuk bisa membuat ekosistem berkelanjutan hingga nanti di 2045 dan tentunya seterusnya harapannya dalam jangka pendek dan jangka menengah Pak Reza. Harapannya untuk membuat masyarakat mungkin aku bisa mengistilahkan sekarang masyarakat sudah mulai melek dengan pasar modal. Angkanya sudah semakin tinggi. Apa yang Pak Reza harapkan supaya masyarakat semakin mengenal asuransi bukan momok yang menakutkan gitu, tapi sebuah proteksi yang diperlukan untuk masyarakat. Iya, jadi memang salah satu tujuan dari IFG dan IFG Progress itu mendorong ini Mbak. Jadi mendorong kredibilitas dari sektor asuransi dan dana pensiun, terutama sektor asuransi dan penjaminan, melalui membangkitkan literasi, membangun kapasitas. Jadi IFG itu ada konsolidasi dari penjaminan dan asuransi untuk memperkuat sistem, memperkuat tata kelola, semakin bergabung holding tadi atau tadi anak-anak perusahaan tadi, itu tentu saja financing powernya lebih kuat karena kan kumpulan ya Mbak. Nah kalau kita tadi tata kelola kita bagus, sumber daya manusia kita kuat, mudah-mudahan kita tumbuh ke depannya lebih kuat lagi. Jadi itu juga bagian dari yang kita sama-sama untuk bantu melalui IFG dan IFG Progress. Harapannya acaranya berjalan dengan baik karena akhirnya tidak kebanyakan tidak hybrid berarti Pak, datang langsung ke Jakarta. Kita datang langsung. Dan tentunya harapannya lagi industri keuangan non-bank bisa jadi salah satu pilar untuk pemulihan ekonomi ke depannya yang sekarang sedang berjalan. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Reza, sehat selalu. Terima kasih, semoga Mbak. acaranya berjalan dengan baik di akhir Mei. Terima kasih Pak Reza.